Selamat pagi, halo rekan-rekan sekalian. Selamat datang di acara kita hari ini, Heroes Enterprise Gathering. Wah, apa kabar nih? Kayaknya udah cukup lama kita nggak ketemu ya. Halo, ya. Mungkin ada rekan-rekan yang baru pertama kali join di acaranya Heroes. Mungkin ada yang agak-agak bingung ya. Kok jam segini? Kenapa ya sapaannya ini selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, halo. Enggak ya, enggak salah masuk ya. Kita memang di, Heroes Family ini kita punya sapaan khas ya, supaya selalu semangat walaupun, hujan mungkin. Tapi kita harus tetap semangat dong ya. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Roswita dari Bandung, ya. Boleh dong cerita dulu nih, lagi pada di mana sih? Dari mana nih? Kalau di Bandung hujan, di sana hujan juga kah? Hari ini nggak separah kemarin sih sebenarnya, 2 hari yang lalu kalau nggak salah ya, sepanjang malam hujannya. Hari ini baru baru mulai nih tadi dan nggak terlalu besar. Wah, Sidoarjo hujan badai. Mudah-mudahan aman ya, jangan sampai ada yang banjir. Wah, Balikpapan cerah. Ada yang Cikarang juga, oh Pamarino, halo. Ya, Cikampek seharian hujan. Ada yang dari Banjarmasin juga. Oke, selamat datang semuanya di acara Heroes Enterpriser Gathering kita hari ini. Ya, di mana kita hari ini punya narasumber yang cantik, muda, luar biasa, berprestasi gitu ya. tapi, wah ada dari Aceh juga, luar biasa loh ya. Selamat datang loh semuanya di acara kita ya. Nah, eh sebelum kita sebenarnya pasti udah nggak sabar semua kan ya, pengen dengerin nih, narasumber kita yang luar biasa. Tapi sebelumnya boleh dong ya, saya izin dulu sebentar aja untuk, sedikit memperkenalkan siapa sih sebenarnya, sponsor acara kita hari ini. Mungkin ada yang sudah pernah ikut atau ada yang baru pertama kali ikut acara, jangan-jangan ada yang baru pertama kali nih. Ikut acaranya, Heroes gitu, mungkin belum tahu, makanya boleh ya saya share sedikit aja, sebentar, tentang sponsor kita hari ini. Jadi, judulnya adalah welcome dulu ya, welcome to HCI Family, khususnya di grup Heroes. Jadi, sebetulnya apa sih, Heroes Group itu? Heroes Group itu adalah sekumpulan enterpriser atau, eee, sekumpulan distributor ya dari perusahaan HDI. Nah, HDI itu apa? HDI itu adalah High Desert International atau dikenal juga sebagai PT Harmony Dynamic Indonesia yang berdiri di tahun 86 di Singapura. Nah, saat ini sudah melebarkan sayap sampai ke Malaysia, Filipina, Hong Kong, Makau. Di Indonesia sendiri pun sudah lebih dari 30 tahun ya. Nah, HDI bergerak di bidang distribusi produk kesehatan dan kecantikan yang fokusnya pada produk perlebahan, jadi madu dan kawan-kawannya. Saat ini kita bisa lihat kantor pusatnya ada di Jakarta ya. Di sebelah kanan ada gambarnya kalau rekan-rekan mau main ya di Jakarta. Lokasinya ada di Menteng yaitu di depan stasiun kereta api Cikini ya. Di situ kita punya bangunan yang luar biasa megah dan ini milik, kita sendiri. Kita bisa lihat ya, desainnya luar biasa, terinspirasi dari bentuk sarang lebah. Nah, di Indonesia sendiri, HDI ada di kurang lebih, dari ujung ya, dari ujung Papua, sampai ujung Sumatera ya, itu ada kurang lebih 130 kantor cabang dengan total anggota kurang lebih 2,7 juta saat ini, luar biasa ya. Nah, produk-produknya sendiri sudah memiliki berbagai macam sertifikasi dan juga penghargaan, ya. Sudah terdaftar secara legal di BPOM ada, memiliki juga izin sertifikat halal baik dari MUI maupun dari lembaga sertifikasi halal di luar negeri. Kemudian mendapatkan berbagai macam juga award ya dari majalah-majalah di luar negeri, ya. Ada Nylon, ada Clio, ya, ada Bazar dan lain-lainnya.
Nah, kemudian produk-produk HDI juga banyak yang sudah terdaftar di dalam MIMS, yaitu merupakan satu referensi buat tenaga medis untuk meresepkan obat dan suplemen. Dan masuk ke sini itu nggak main-main ya, luar biasa diperlukan penelitian dan jurnal-jurnal yang lengkap banget baru bisa masuk. Jadi nggak sembarangan produk boleh masuk ke dalam MIMS. Jadi kita boleh banget berbangga ya. Sementara itu, bisnis HDI sendiri sudah memiliki sertifikat bisnis syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Luar biasa ya. Nah, itu aja sedikit perkenalan tentang sponsor acara kita hari ini. Nah, kemudian kita akan langsung masuk memperkenalkan pembicara kita hari ini. Ayo, siapa yang udah tahu nih pembicara kita hari ini siapa sih? Bukan saya loh ya. Kalau tadi saya udah bilang masih muda, cantik, berprestasi, sedikit merasa, tapi sayangnya bukan saya, bukan narasumber hari ini. Ayo, ada yang udah tahu? Ah, Kak Destri katanya. Ada yang udah pernah ketemu langsung belum? Kak Destri ini cuma dua yang kenal. Gak ada lagi nih. Oh, ada yang udah pernah ketemu. Wah, luar biasa. Boleh bangga ya kenal dengan seorang yang bernama Destriana Cantika Dewi ya. Nah, siapa sih yang disebut Kak Dewi? Wah, katanya wangi, cantik banget. Bener ya? Kalau tadi saya bilang muda, cantik, berprestasi, semua setuju ya? Baik hati lagi katanya. Luar biasa. Nah, mungkin katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi boleh ya, saya walaupun udah banyak yang kenal, saya perkenalkan lagi sekali lagi siapa sih seorang Destriana ini. Jadi beliau adalah seorang dosen dan praktisi komunikasi ya, yang banyak menyelenggarakan juga berbagai event dan juga merupakan seorang strategic marketing and public relations. Beliau juga merupakan pendiri Yayasan House of Perempuan, ya. Lalu saat ini juga sedang studi Magister Strategi Perang Semesta di Universitas Pertahanan Indonesia. Beliau aktif di sosial media, terutama di Instagram. Ya boleh follow ya, @destriana. Di HDI sendiri prestasinya juga nggak main-main karena beliau merupakan seorang Star Crown Leader Indonesia dan stakeholder HDI dari tahun 2020 sampai 2023. Padahal beliau baru member HDI April 2020 loh ya. Luar biasa banget kan prestasinya. Nah, di mana beliau mencapai Star Crown Leader less than a year, katanya luar biasa banget, 6 bulan langsung Star Crown ya. Nah, prestasinya luar biasa. Kemudian beliau juga memiliki sertifikasi sebagai seorang Biskin Smart Skin Advisor Advance. Nah, supaya nggak berlama-lama, kita panggilkan langsung Destri. Mana ya? Hai, Hai, itu dia. halo, selamat Halo. pagi. Terima kasih, Citata sudah memperkenalkan. Halo semua. Gak sabar loh. Ini Destri mau share apa nih? Ada 105 orang di sini yang sudah menunggu. Kayaknya mereka dari tadi udah nanya nih kapan sih selesai ngomong Destrinya mana gitu. Tuh, kan bareng kita ngobrolnya hari ini. Selamat pagi. Ini aku mau dong kalau yang ada emang bisa lagi open cam. Jadi kita ngobrolnya bareng-bareng kayak Nah, kayak jadi nanti ngobrol kalau ada asik yang mau ya. langsung tanya, mau apa langsung aja ya di chat ya. Boleh nanti ditanya. Jadi aku share aja ya karena katanya hari ini kita tuh bulan ini katanya bener sih memang akan ada Hari Ibu ya. Betul. Terus nyambungnya itu nanti ada di tengah-tengah gitu. Aku akan menceritakan kenapa wanita berdaya itu wanita yang berkarya. Di sini ada nggak yang mami-mami, mams punya anak? Sudah punya anak? Ada? Aku. Para mams ada di sini para mams, para Ah, mams. Ada anak dua, oke, baik. Ada ya. Ada yang mungkin masih single juga seperti aku. Aku masih single. ada yang anak ketiga. Luar biasa. Jadi ada juga ya, ada anak satu, oke. Ada yang
Ada ini juga ya, para laki-laki yang Ada ada di sini. hari info Ada juga tadi. ya. Ada kan tadi? Ada dong. Oke. Jadi ini adalah pengingat aja sih. Aku hari ini mau share kenapa dari judulnya kan traveling gitu kan di judul besarnya gitu. Tapi nyambungnya itu adalah kenapa si perempuan ini harus berdaya dan berkarya. Jadi tadi udah Cita bilang sebelumnya di awal, aku itu emang orangnya suka produktif. Beda ya sama sibuk menurut aku ya. Sibuk sama produktif tuh beda. Sibuk itu bisa kayak ngapain? Sibuk main TikTok gitu, tapi nggak ada, tidak ada outputnya lagi. Atau misalnya kayak sibuk ngegosip, itu sibuk menurut aku gitu kan. Tapi kalau misalnya produktif, itu adalah sesuatu yang menurut aku ya ada produk yang dihasilkan. Misalnya nih, aku sekolah. Sekolah tuh jadinya hasilnya apa sih? Oh, jadi lebih berwawasan gitu kan. Terus misalnya aku kerja ke mana kemari gitu. Akhirnya ada produktivitas yang produknya misalnya kalau di HDI banyak banget ya tadi. Ada bisa jalan-jalan gratisnya. Terus udah kayak gitu bisa uang bulanannya yang hari ini baru ditransfer. Alhamdulillah. Siapa yang ditransfer udah hari ini? Ada yang sudah ini selamat berbahagia pada tanggal 7? Ada? Atau aku doang nih yang baru ditransfer? Teman-teman belum? Udah kan? Ya Ya udah. kan? Jadi tanggal. Ya, benar. Jadi selamat ya pada yang sudah berbahagia hari ini. Terus jadi aku memang dari dulu aktif dan produktif. Terus kalau lihat ini yang di well shared yang di bawah itu eh, satu istilahnya quote unquote satu panggung karena waktu itu kegiatannya masih online karena COVID kan. Ada Ahmad Sahroni, ada Pak Sandiaga Uno dan yang lain-lain. Waktu itu aku bahkan tuh dijadiin narasumber karena mereka melihat prestasi aku di HDI gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ada yang merasa kayak jalanin nggak ya HDI? Ini bener nggak ya? Ini akan mengganggu karir aku yang lain nggak ya gitu? Aku akan adalah orang pertama yang bilang enggak karena menurut aku teman-teman ini pasti punya kayak apa ya? Berbagai macam bidang tuh boleh banget dilakuin gitu. Tapi memang core-nya aku tuh adalah di komunikasi. Nah, wanita berdaya dan wanita berkarya, aku mau nanya, teman-teman punya nggak kayak role model atau seseorang yang dianggap atau pahlawan deh, pahlawan menurut Bapak dan Ibu yang ada di sini, tapi wanita. Boleh nggak di kolom chat bantu aku? Boleh aku sambil baca ya. Banyak nih. Banyak. Coba almarhum Ibu Kak Destri. Terima kasih Mama, Mama. Udah jelas Mbak Destri, Ibu, Ibu, Mamaku. Yang lain, Gisel juga, My Mom. Seneng banget. Ya ampun, selain ibuku, upline-ku, mamaku. Oke, ih, terharu deh pada bilang mamanya. Nanti kita cerita ya, kapan-kapan ya kalau ketemu ya. Semua tim HDI, oke. Kalau aku, menurut aku salah satu yang menjadi pahlawan dan memang udah dijadikan pahlawan di Indonesia itu adalah Ibu R.A. Kartini. Aku pernah baca bukunya. Dari dulu kita juga diajarin gitu kan bahwa Ibu Kartini ini tuh adalah salah satu pendobrak lah ya, bisa dibilang pendobrak yang tadinya pas zaman dulu penjajahan terjadi di Indonesia, Ibu Kartini ini adalah yang meminta berjuang untuk akhirnya ada sistem pendidikan yang boleh dimasuki oleh warga Indonesia di Indonesia. Ini adalah pencetusnya. Beliau adalah yang memperjuangkan itu semua gitu. Jadi kalau buat aku, Ibu R.A. Kartini ini, Raden Ajeng Kartini ini tuh adalah salah satu pendobrak stigma gitu. Nah, salah satunya itu adalah Bu Kartini. Tapi di
cerita yang lain, ternyata aku sama sama kayak tadi yang udah dijawab sama ibu dan bapak semua di sini. Ya, benar, dulu supaya perempuan bisa sekolah. Jadi ini adalah ibuku, namanya Ibu Ediarti, tapi dipanggilnya Tia. Atau banyak teman-teman aku kalau ketemu semua manggilnya ibu, ibu gitu ya. Jadi silahkan kalau ketemu sama ibuku ini, iya betul Tante Tia. Silahkan menyapa, dia senang banget disapa. Dia lebih gaul dibanding aku by the way. Kalau ada yang melihat dia, pasti dia happy banget ada di mana-mana. Kalau ada yang follow Instagramnya, ibuku tuh lebih sibuk dibanding aku. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang aku sibuk atau produktif, ibuku lebih gitu ya. Terus udah kayak gitu, aku kenapa bisa ngelihat ibuku itu sebagai pahlawan? Karena dari aku kelas 6 SD, which is itu udah berapa tahun yang lalu ya, 6 SD. 30 tahun yang lalu. Itu baru 10 tahun yang lalu kok. Destri dua. Baiklah. Ternyata ya, iya. Jadi dari kayak iya 30, iya 30, iya 30 tahun yang lalu ya, 30 tahun, hampir 30 tahun lah. Ibu itu berjuang sendiri karena akhirnya memutuskan untuk pisah dari bapak gitu. Jadi aku dua bersaudara, kakak aku itu lebih tua dibanding aku umurnya. Kita beda 1,5 tahun deh. Jadi mepet juga gitu. Nah aku ngeliat banget gimana caranya ibu tuh kerja. Ya, jadi emosional. Ibu tuh kerja gitu, terus tapi satu hal yang aku nggak pernah lihat dari ibuku tuh nggak pernah ngeluh loh. Dan aku yakin banget, maksudnya deep down inside, siapa juga sih seorang wanita gitu yang mau em, yang mau akhirnya harus pisah dengan dua anak yang masih kecil. Terus zaman dulu tuh rumah aku belum di sini, belum yang di Jakarta Selatan ini. Jadi dulu rumahnya jauh, terus ibu bilang, iya zaman dulu ibu kalau kerja itu harus keluar dulu, naik angkot, dia bilang gitu, naik angkot terus eh, keluar. Jadi dulu rumahnya saking jauhnya gitu harus keluar dulu naik angkot, terus baru itu naiknya pokoknya kendaraan umum berkali-kali gitu. Amin. Ibu pasti bangga banget punya anak seperti kali saya. Amin. Terus harus naik yang kayak berkali-kali gitu. Terus udah kayak gitu, aku nggak pernah ngerti dan aku nggak pernah tahu eh, rasanya kayak gimana karena aku belum punya anak kan gitu. Tapi satu hal yang aku tahu, ya ibu tuh kerja untuk aku sama kakak aku gitu. Karena karena aku sadar banget aku tuh bukan orang yang kami ya maksudnya aku sadar banget aku tuh bukan orang yang kekurangan. Aku sadar banget sampai sekarang, alhamdulillah, bukan orang yang berlebihan juga. Tapi aku sadar, oh ternyata hidup aku nggak pernah, belum pernah apa ya kayak aku nggak tahu apakah aku nggak pernah merasakan susah atau ibuku tidak pernah membuat aku merasa susah gitu. Tapi ibu tuh pernah cerita pas gede, ini pas gede. Pas udah gede dia bilang, Dek, kamu tahu nggak dulu tuh ibu pernah kerja loh dari tempat satu ke tempat yang lain. Terus akhirnya eh, gaji ibu tuh cuman sepersekiannya dari yang sebelumnya. Dia bilang gitu, tapi nggak tahu ya, kok bisa-bisa aja. Akhirnya kayak sekolahin kamu segala macem. Terus aku sekolahnya juga tuh di sekolah Islam swasta di Jakarta Selatan yang sampai sekarang aja tuh masih favorit. Aku juga pernah nanya sama ibuku, kok kok kenapa waktu itu sekolahnya di sekolah itu gitu kan? Terus menurut ibuku enggak, pendidikan itu tuh nomor satu menurut ibuku gitu. Jadi ibu tuh soalnya bukan, ibuku bilang ibu bukan yang bisa bahasa Inggris, dia bilang gitu. Makanya ibu nggak sekolahin anak-anak ibu yang di sekolah yang bagus gitu. Sampai kakakku aja tuh S2-nya di Birmingham. Di Birmingham tuh di UK. Itu dia eh, full scholarship deh kalau nggak salah. Tapi aku sama ibuku tuh tetap bisa yang ke sana. Terus udah kayak gitu, pas graduation kita ke sana gitu. Terus aku di Jakarta, aku beneran ya, aku kalau boleh ingat-ingat kayaknya aku nggak pernah deh yang apa sih? Kayak aku nggak pernah susah gitu loh. Jadi semuanya tuh ada mobil. Ini contohnya di Jakarta tuh aku udah mobil. Jadi zaman dulu udah naik
Mercy, BMW, itu aku udah pernah ngerasain lah gitu. Ngebayangin nggak? Ibuku waktu itu dia nikah tuh katanya ibuku tuh nikah umur 27, terus harus berapa nikah berapa tahun, harus divorce, harus pisah, ngebiayain anaknya dua, terus udah kayak gitu setiap tahun itu aku inget banget kita memang ada yang namanya ritual, ini ada juga pernah dibahas juga di HDI, ritual yang pergi ke luar negeri gitu, luar kota, luar negeri, karena menurut ibu itu hal yang penting. Kenapa hal yang penting? Karena ibu sadar di Jakarta itu lebih banyak beliau itu tuh kerja Hmm. kalau bukan weekend gitu. Jadi salah satu ritualnya itu adalah kita tuh pergi jalan-jalan gitu. Nah, tadi aku Kayak jadi inget ada yang bilang, gitu kali ya, Des ya. kenapa sih? Spending time bikin memori sama-sama gitu Iya, ya. iya. Terus zaman dulu kan fotonya di afdruk ya, di foto terus di afdruk ya, ya kan? Terus aku inget banget juga pas zaman waktu pandemi, tadi ada yang bilang aku wangi gitu kan. Di ibuku tuh se ininya, sedetail ini. Aku pas pandemi, aku waktu itu masih sambil kerja kantor, sambil HDI juga, turun tuh dari kamar ke ruang kerja gitu. Mau kerja di bawah. Terus ibuku nanya, kamu bukannya mau kerja? Iya, kok nggak mandi? Dia bilang gitu. Kan kerjanya dari rumah. Aku bilang gitu kan. Terus kata ibuku, enggak, jangan kayak gitu dong. Kan kamu tetap kerja. Terus aku kayak, waktu itu sih aku nggak ngerti ya. Kayak, kenapa deh orang di rumah aja tuh, kenapa aku harus tetap mandi gitu kan? Misalnya nggak ketemu siapa-siapa gitu. Tapi ternyata itu tuh work ethic yang ibuku bangun. Dia bilang nggak bisa, kamu kalau misalnya mau dihargain, tetap kamu mandi, ketemu nggak ketemu orang gitu. Apalagi emang kalau kita meeting kan ketemu orang kan, waktu itu di pandemi via Zoom gitu, mandi. Kamu juga pasti lebih seger kok, jadi nggak malas-malesan gitu. Jadi ada basic-basic knowledge yang karena ibuku tuh bekerja, dia tuh bisa kasih aku banyak banget belajar juga dari banget ibu cerita eh, pernah kok ibu kerjanya itu nggak cuman satu, Hmm. jadi kerjanya tuh ada beberapa gitu. Tapi ya gitu, dia selalu bikin setiap hari Minggu itu adalah hari ibu sama anak-anak, dan aku ingat banget kayak gitu. Nah, terus aku tuh pernah, jadi di sosial media nih, di Instagram, itu tuh ada tulisan, ada apa sih kayak, apa sih namanya ini, at yours gitu. Ada yang pernah lihat nggak? At yours, at yours. Jadi kamu pernah pergi kemana aja gitu kan? Nah, ini tuh travel history-nya aku. Jadi dari tahun ini aja di template-nya tuh mulai dari tahun 2017. Dari tahun 2017 boleh teman-teman kalau bisa ngezoom. Aku tuh heavy banget. Aku suka banget jalan-jalan. eh Salah satunya itu tuh gara-gara ya tadi ritualnya yang ibuku kasih itulah istilahnya. Tapi setiap kali aku jalan-jalan balik ke Jakarta, kalau di sini ada yang kerja kantor nggak? Ada yang eh corporate, ada yang kerja di korporat, ada yang kerja di kerja ya Mana yang satu cutinya cuma tahun 12 hari. ya. Tuh. Cuti itu kalau di itu tuh cuma 12 hari. Cuti itu cuma 12 hari. Nah, jadi sampai bayangin aku udah cuti nih 12 hari ya. Sampai di Jakarta, aku harus mengeluarkan uang lagi lebih karena gaji aku dipotong. Padahal kan kita udah punya pos-pos sendiri kan pasti. Nah, jadi bayangin kalau dulu aku kerja di kantor, balik ke Jakarta, aku udah harus siap-siap gaji aku dipotong. Jadi semenjak ketemu HDI di tahun 2020, nah aku semakin sangat luar biasa sekali jalan-jalannya. Aku juga pernah nanya, ini ada juga di video HDI, nanti boleh nggak ada yang share di grup di HDI Info. Aku tuh pernah bahas sama ibu,
Dan ibu tuh menjawab, dia bilang ya karena dengan ngelihat culture baru, dengan ibu sama anak-anak itu punya bonding time, itu adalah hal yang ibu tuh suka juga, dia bilang gitu. Terus ini ada quotes juga. Jadi sampai di tahun 2019 ya, kalau nggak salah. Sampai di 2019, tadi aku cerita ya, hidup aku alhamdulillah sangat comfortable. Aku nggak pernah kekurangan gitu istilahnya. Tiba-tiba ibuku harus pensiun. Harus pensiun. Dan aku tidak pernah sadar bahwa ini artinya adalah I never realized how expensive I was until I started paying for my own stuff. Jadi aku tuh nggak pernah sadar kayak, hah, ternyata bayar listrik tuh mahal ya. Ya ampun, ternyata harus ada mbak tuh mahal ya. Oh ternyata banyak banget kan bayar. Coba ya, boleh nggak bantu ibu-ibu? Apa aja bayar pajak rumah ya kan? Pajak mobil, bensin, makan, beli di kulkas, ya kan? Terus udah kayak gitu uang jajannya ibu, ya kan? Uang jajan aku juga, internet, Uang terus sekolah. apa lagi? Ya uang sekolah, kalau buat ibu-ibu, kebetulan aku belum. Jadi uang sekolah, terus nanti akan ada uang sekolah berarti ya. Jadi aku tuh nggak pernah sadar bahwa, hah, ternyata mam apa ibuku tuh mengeluarkan uang sebanyak ini untuk kita hidup. Aku tuh nggak pernah tahu. Karena aku biasanya gaji aku masuk sendiri kan. Hmm. Terus aku kayak super kaget itu di tahun 2019 sampai akhirnya yang biasanya kita udah punya ritual jalan-jalan. Waktu itu akhirnya aku sama kakakku yaudah yuk kita nggak boleh nih ritualnya tuh berhenti. Jadi kita pergi aja ke Banyuwangi. Banyuwangi, aku di Jakarta ya, ke Banyuwangi. Banyuwangi itu ada savananya, ada Bromo, sama ada pantai. Jadi kita yaudah deh pergi ke sana aja. Dan itu ternyata aku nggak pernah bayar sendiri juga kan tadi yang trip-trip itu. Ternyata itu mahal sekali ya. Ada nggak sih? Bener nggak kalau bener PLN itu mahal ya? Bener ya, ibu-ibu? Kalau ternyata kalau traveling sekeluarga itu mahal ya? Apa aku Lumayan. doang? Bener Mahal. ya? Iya kakak, ya kan? Mahal. Iya, betul begitu. Terus udah kayak gitu, bener. Terus udah kayak gitu, eh dengan kebiasaan aku yang diajak ibu kemana-mana itu, aku agak, aduh, gimana ini? Bagaimana nasibku gitu kan? Bingung. Sampai akhirnya aku ketemu sama HDI. Yang ternyata, ini kan salah satunya ya HDI ya, itu pergi-perginya itu setahun bisa 2 sampai 3 kali. Ada yang sadar nggak? Ada yang udah pernah dapat belum? Jalan-jalan HDI. Ada yang Aku. udah pernah dapat belum? Iya. Ci udah pernah kemana aja, Ci? Ya, Singapura, Malaysia, Thailand, Korea. Iya. Banyak. Lumayan lah ya. Lumayan. Bukan lumayan lagi, Ci. Itu udah menghemat budget berapa banyak? Iya, harusnya dapat Jepang, dapat kepotong Nah, pandemi kemarin. jadi bayangin ya, teman-teman, ibu-ibu, semua yang dari tadinya aku hidup nyaman, sekarang aku yang jadi tulang punggung Ya, di iya. keluarga gitu. Yang aku juga sebetulnya nggak pernah siap dan siapa juga sih yang siap gitu. Tapi aku perlu di-highlight juga, aku tuh memulai HDI waktu keadaan aku tuh baik-baik aja. Hmm. Aku mulai HDI pas aku lagi baik-baik aja. Ibuku waktu itu lagi masih ada tabungannya. Aku masih kerja di kantor yang sebelumnya. Aku ngerjain HDI juga. Jadi apa? Jadi nggak mumet. Jadi kalau misalnya di sini ada teman-teman semua mau umur berapapun, mau gender apapun, mau latar belakangnya apapun, kalau misalnya teman-teman masih baik-baik aja, please justru itu adalah sangat tepat sekali untuk bisa ngerjain HDI. Kenapa? Karena mindsetnya itu lebih enak. Mau ngapa-ngapain juga lebih enak. Aku sering banget ketemu orang yang kayak, aduh gila ini udah
pilihan terakhir banget nih, harus ngerjain ini. Jadi mumet, apa yang dikerjain? Gimana sih orang mumet kan susah ya kerja ya. Bingung ya. Bingung banget loh. Iya Hmm. nggak sih, ada yang pernah nggak sih yang ngerasain gitu? Kalau misalnya kayak, atau nggak kita lagi under pressure. Kita lagi under pressure, itu susah banget untuk pikir gitu loh. Setuju, Bener setuju. nggak? Aku doang. Kalau aku berpikirnya kayak gitu. Iya, jadi kalau misalnya sekarang keadaan lagi baik-baik aja, suami lagi baik-baik aja, orang tua lagi sehat walafiat, kerjain HDI-nya. Terus udah kayak gitu, oh ini juga sih Ci, yang aku inget juga dari ibu, eh walaupun ibu itu kerja, full kerja, tapi dan aku di rumah sama encus kan, sama suster, sama mbak gitu. Ibu pas pulang itu ngobrol sama aku, ajak ngobrol gitu. Jadi full ya, tadi inget sampai bahkan sampai 5 tahun yang lalu aja ibuku masih kerja. Apakah aku nempel sama encus? Enggak, alhamdulillah. Aku masih tahu ibuku yang mana, bukan masih tahu. Aku sangat deket banget sama ibuku. Mungkin kalau ada yang pernah traveling bareng, di sini ada nggak yang udah pernah pergi ya bareng aku sama ibu? Kemarin tahun lalu soalnya aku pergi sama Heroes juga kan ke US, abis itu lanjut Kanada. Itu perginya 3 minggu. Pasti kalau yang udah pernah ngeliat beneran bisa ngerasa aku genuinely memang bisa ngobrol sama ibu soal apapun itu. Nah, kebetulan kita sama-sama suka traveling. Karena dia yang bikin kan ritual itu. Hmm. Terus ini adalah contoh tahun 2015 aku tuh udah pernah ke Korea. Jujur pas dapat trip HDI yang 2022, Cita tak, aku males pergi. Karena menurut aku nggak seru. Fisiknya. Hmm. Hmm. Korea tuh nggak seru menurut aku ya. Terus pas datang lagi ke trip HDI yang 2022 itu wah, itu trip pertamanya aku sama HDI itu. Ternyata trip HDI itu super berlebihan. Jadi berlebihan. Mewah ya. Wah banget, sangat mewah sekali. Sangat mewah sekali pokoknya hotelnya, makanannya, tempat-tempatnya, terus kayak kita aksesnya untuk ke tempat-tempat itu. Kadang-kadang kalau misalnya kita pergi sendiri kan bingung lagi, wah ini harus kemana nih, apa gimana nih. Terus kalau misalnya harus tour yang sendiri itu kadang-kadang pasti kayak ada mikirin budgetnya lah, apalah. Bayangin nggak? Tadi ya teman-teman, di 2015 aku udah pernah nih sama ibuku pergi ke sana. Di tahun 2022 aku bisa ngajak ibuku ke sana. Boleh tepuk tangan nggak virtual di rumah? Ya, Makasih. istri Jadi ini. aku bangga banget sama diri aku sendiri. Aku bisa ajak ibuku pergi. Jadi pas tahun-tahun berikutnya, pas HDI ajak, bukan ajak lagi, yang harusnya kita menang gitu, itu kan dikejar ya, namanya eh, pergi itu tuh dikejar. Aku sangat ngejar sekali. Terus udah gitu pas tahun 2022 tahu perginya ke US. Sama. Mohon maaf ya HDI, aku males. US itu tuh jauh sekali ya teman-teman. US itu dari Jakarta, Singapura, waktu itu kayak aku Jakarta Singapura deh. Jakarta Singapura 2 jam. Dari Singapura ke US itu 22 jam, 18 sampai 22 jam deh. Bayangin 18 sampai 22 jam di pesawat. Jadi aku tuh sebetulnya pas, aduh gimana nih gitu. Tapi aku sangat memperjuangkan lagi. Kenapa? Karena trip HDI itu sangat super mewah. Jadi di ada yang tahu ini nggak Chef Golden Ramsay? Tahu nggak? MC. Mahal Golden tuh. Ramsay ya. Ada nggak yang tahu? Tahu ya. Nah, di tahun 2018 ini aku diajak sama ibu makan di Golden Ramsay. Mahal, ya. Golden Ramsay itu mahal ya. Jadi Mahal tuh. pas kita pergi, iya. Terus aku pergi nih sama ibuku ke chefnya Golden Ramsay. Tapi tetap dong on budget, ya kan? Ibuku bilang, oke, kita makan ya. Tapi satu menu kita bertiga. Aku pergi sama kakakku kan, pergi bertiga. Oh ya, oke oke, dah. Akhirnya makanlah di sana burger gitu. Si Golden Ramsay, oh iya enak, udah. Terus udah kayak gitu, pas tahun 2023 itu tadi ya Golden Ramsay itu tuh sangat mahal.
tahun 2023, salah satu itinerary yang HDI kasih itu ke Hell's Kitchen-nya Golden Ramsay. Dikasihnya, nih satu orang satu ya. Appetizer tuh makanan pembuka. Abis itu main course. Main course tuh makanannya, makanan, apa sih Ya, namanya? eh, Makanan utama. Mm-mm. Makanan utamanya. Terus udah kayak gitu ada dessert lagi. Bayangin nggak? HDI itu tuh udah sangat luar biasa sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang belum pernah dapat, please banget dikejar. Terus udah kayak gitu, jangan di refund kalau bisa ya. Karena yang akhir nanti pergi sama quote unquote uang refundnya, soal suka ada nih Citata yang bilang, ah udahlah nanti pergi aja sendiri. Oh enggak mungkin, beda pasti. Istilahnya kemewahan yang HDI kasih itu super berlebihan, over the top, top notch. Aku udah sampai kayak, ah, gila banget gitu. Terus udah gitu hotel sama nih. Aku waktu itu sama ibuku tuh dikasih hotelnya yang di MGM juga gitu. Jadi yang masih di tempat yang elitnya juga gitulah. Dah. hmm, Tapi kamarnya yang biasa aja. Sama HDI dikasihnya, bayangin ya, kamar mandinya aja yang ada bathtub sama yang ada showernya. Itu yang HDI kasih. Yang tempat-tempat selebriti dunia syuting hmm. itu yang HDI kasih. Nah, itu semua nggak kebayang, iya, jangan dibayangin, emang luar biasa. Aku juga udah sampai out of this world experience gitu. Aku udah sampai kayak, hah, gila sih ini HDI ngasihnya emang luar biasa banget. Jadi kalau teman-teman emang ada yang belum pernah um, dapat, please dikejar. Kalau ada yang udah pernah, sedang mendapatkan, jangan di refund. Bener deh, harus pergi. Yang lain geser-geser dulu. Jadi bayangin ya, Citata, kalau misalnya ada yang tanya, Das, kenapa sih nggak kerjain HDI sampai segitunya? Banyak banget, terlalu banyak alasannya. Terlalu banyak alasannya tuh terlalu banyak. Salah satunya adalah aku tuh ngejar banget tripnya ini. Karena bayangin tadi aku udah cerita ya, aku jadi tulang punggung. Terus ada quote-unquote ritual lagi setiap tahun yang harusnya aku pergi ke jalan-jalan. Hmm. Bayangin kalau aku gak ada HDI, ya aku kerja biasa nih, aku kerja di kantor, terus ada outing kantor. Pak bos, mohon maaf, kita outing kantor, saya mau ajak ibu saya boleh? Lah, nggak bisa, ya kan? Juga. Nah iya, tapi outing kantor memang di kantor-kantor aku tahu kok ada gitu, tapi Hmm. emang bisa aku tiba-tiba ngajak ibuku, enggak. Sedangkan aku selalu bilang jalan-jalan di HDI itu adalah part of the job. Iya dong, ya nggak Ya. sih Citata, ini part of the job kan. Seru, masa part of the jobnya jalan-jalan sih? Seperti itu mungkin kan? Nah, Dan jadi ini, jalan-jalan omset tetap jalan pula. nah itu dia kocaknya di sini. Jadi ini adalah aku udah dari 2020 udah ngajakin ibuku pergi. Ini cruise waktu itu sama CEO kita gitu. Ibuku juga happy banget. Itu pertama kali dia naik cruise. Walaupun dia udah sering jalan-jalan, ternyata cruise itu baru pertama kali. Jadi aku tuh kayak, banyak banget ya ternyata yang bisa aku unlock di HDI ini gitu. Terus udah kayak gitu ke US, aku ngajak ibu juga. Ini Vietnam 2024 ya maksudnya. 2024, ibu juga belum pernah ke situ. Terus ini juga Greece maksudnya 2024. Ini Vietnam tuh bulan Mei deh, kalau nggak salah Mei atau April gitu. Greece ini bulan September gitu. Bayangin gak sih dari yang tadinya, aku tahu deh teman-teman semua, kebaikan, ke apa namanya, ke perjuangan ibuku tuh aku tidak akan mungkin bisa bales gitu ya istilahnya. Tapi at least ada satu hal yang aku bisa teruskan dari kebiasaan yang kita udah punya di rumah. Dan itu aku dapetin di sini. Dan menurut aku akan terus jalanin. Aku akan terus berusaha juga untuk bisa, karena aku happy banget juga untuk bisa menyenangkan ibu dan menyenangkan aku juga. Ya ampun, Cici udah pernah berkali-kali kan ikut di tripnya HDI, itu menyenangkan sekali gak sih, Ci?
Aku di cruise juga bawa orang tua, bawa mertua, bawa anak-anak, lihat mereka, wah gitu kan. Kayak mertua aku udah pernah cruise, udah pernah, Hmm. tapi di sini kan dapat kamarnya yang view-nya juga beda ya, dapetnya suite juga waktu itu, terus eh ada diacarain gitu kan ya, ada gala, waktu itu gala lunch ya, ya mereka sesuatu Iya, yang mungkin ya apa ya? Kayak ini loh kita kan udah kerja juga bisa bawa orang-orang itu orang-orang kesayangan untuk ngerasain juga loh gitu kan itu kayaknya sesuatu yang uh, priceless gitu gak sih? iya, precious and priceless ya. Terus by the way, teman-teman semua yang ada di sini, aku itu tidak suka naik pesawat, FYI. Nah, Walaupun tadi bilang jam tadi. aku, Karena aku ke Eropa itu 7,5 plus 8,5 udah mati gaya loh. ya kan, aku tuh nggak suka banget naik pesawat. Tapi, nah ini juga mungkin ya. Aku tahu ada keindahan di dunia lain setelah aku naik pesawat. Jadi kayak ini tuh analoginya kayak mungkin teman-teman sekarang kayak kenapa sih harus Zoom terus? Kenapa harus ikut basic training? Kenapa harus ikut HFC, Heroes Fantastic Coaching? Kenapa harus ikut business camp? Kenapa ini? Kenapa itu? Ya bentar, itu tuh perjalanannya ada yang kayak ini gimana sih bingung deh gitu kan kayak mau gimana lagi apalagi kita kalau di pesawat gitu ya. Tapi pas udah nyampe ke tujuannya, ke destinasinya tuh super luar biasa indah sekali. Dan menurut aku itu sih yang harus diingat juga. Kadang-kadang ada hal-hal yang mungkin kurang atau belum kita mengerti. Karena banyak juga sih yang nggak takut naik pesawat kan. Kayak, kan Hmm. tempatnya pesawat kan kecil kan. Terus kayak kelihatan kanan kiri atas bawah gitu. Kalau Terus kalau turbulensi ya. Nah, belum lagi ada turbulence, ya kan? Nah, anggaplah kehidupan ini tuh kayak kita naik pesawat sampai nanti di ujung sana itu ada destinasi yang indah gitu. Itu tujuan kita kan? Bener juga sih. Ini kadang-kadang nggak kepikir ya. Kadang-kadang kita tuh pengennya instan. Kalau ada pintu Hmm, kemana saja, kayaknya mau beli deh 10. Iya, Karena tapi aku journey-nya itu tidak menyenangkan. Mungkin padahal di ujungnya kalau kita mau jalanin itu ada sesuatu yang mungkin lebih baik ya. Bener juga. Menarik, menarik, Nah, menarik. terus nanti teman-teman jangan terbuai nih. Nanti dibilangnya, "Oh, enak kalau gitu kerja di HD aja terus bisa jalan-jalan." Memang ada yang bilang, "Desi kerjaannya enak banget sih jalan-jalan terus." Memang aku bilang gitu kan. Tapi mungkin ada yang belum tahu di balik itu semua. Jadi 2007 2000 berapa ya? 2015 aku tuh sempat punya Hmm. eh, usaha sendiri Hmm. namanya Ariana Batik. Batik. Jadi aku jualan batik, aku cari batiknya sendiri. Terus udah kayak gitu aku jahit, dia jahitnya ke tukang jahit ya. Tapi modelnya tuh aku yang milih gitu. Aku Hmm. cari cari apa namanya? Ini aku seneng deh ngelihat ada Kak Sofia Megawati sambil nyetrika. Hati-hati ya Ibu. Terima kasih mendengarkan. Terus apa namanya? 2017 itu aku mencoba bisnis pertama. Aku inget banget tahun enggak 2014. 2014 aku inget banget modal aku 40 juta waktu itu. Wow. Jadi aku beli kain, terus udah kayak gitu aku cari tukang jahit, terus aku foto, ada modelnya. Terus bayangin ya, nih aku harus foto model, aku harus bayar model, harus bayar studio, harus beli bahannya, harus bayar penjahit, terus harus bayar fotografer. Pas hari H-nya jangan lupa ada make upnya, harus biayain makannya ya kan, dan itu tuh berlangsung aku lumayan deh kayak 1,5 tahun deh aku jualan si batik itu terus. Nah, tapi setiap kali ingat ya tadi aku kan sering jalan-jalan tuh misalnya keluar kota lah gitu. Setiap kali aku mau keluar kota karena aku nggak punya staff, belum punya staff waktu itu, kalau aku mau jualan itu jadi nggak bisa berhenti karena aku yang tahu oh kodenya ini. Oh, apa namanya? Dia mau belinya yang ini. Oke, tante, harus aku yang kirim gitu. Terus zaman 2014 tuh Gojek belum sebanyak sekarang kan. Jadi aku harus yang nganter dulu sendiri gitu segala macam. Bedanya sama di HDI, sorry. Kalau sama di HDI
Ini aku lagi di Munich. Munich tuh di Jerman, di ibu kotanya. Boleh lihat. Ada yang WhatsApp aku. Ini beda. Jakarta sama Munich kalau nggak salah minus 6 jam deh. Ya, Beda 5 6 jam. Ya, tergantung. 5 jam, ya kan? Dia bilang, Kak, mau pesan enzimnya dong ke alamat. Dia kasih alamat. Terus udah kayak gitu, halo pagi Kak, oke, baik. Aku balas, ya kan? Oh kan, sekarang semua bisa di handphone. Bener gak? Betul. Bener nggak? Semua bisa di handphone. Ya kan? Aku tanya mau yang 30 atau 90. Oke, 30 aja. Jam 10.24. Ini pagi ya. Aku lagi makan mungkin di sana. Jam 12-nya, oh iya barusan udah sampai Kak. Barusan aja dibales udah sampai Kak. Mohon maaf, Destrianyanya lagi di Munich. Aku nggak perlu izin cuti. Apakah aku izin cuti? Kapan aku apply, aku izin cuti ya enggak. Aku pergi. Kenapa? Semuanya bisa dikerjain. Terus habis itu ada lagi. Biasanya jadi memang pelanggan aku itu banyak yang di Jakarta. Dia bilang, aku lagi di Milan, di Itali. Kak, aku mau pesen dong. Oh, ini dikirimnya ke Tangerang. Oke, dia minta kirimnya yang 3 hari. Kak, info kalau berhaninya udah sampai. Karena aku di atasnya bilang, Kak, kalau udah sampai kabarin aku ya, gitu. Ini kan udah biasa. Terus aku lagi di Korea waktu itu sama HDI, ya kan? Ini berapa menit sih? Tuh, lihat deh. Dia bilang, Dek, sayang mau hola, mau beli ya madu. Oke, Kak. Oke, siap. Aku bilang gitu. Tetap bisa nggak ya sayang? Tuh, dia nanya nih. Tapi adek lagi nggak di Jakarta ya? Halo Kak, aku bilang teknis itu mudah, nggak apa-apa, aman gitu kan. Terus habis itu, oke, Propolis masih ada upsell ya kan, aku tetep. Nah, terus udah kayak gitu, dia balas jam berapa nih? Jam 12, jam 3 sampai say di rumah dia. Ini tuh kenapa sampai di sebelah kanan nih aku lagi apa sih ini namanya parasailing ya? Paragliding. Ini apa sih yang kalau lagi di atas angkasa itu aku lagi pakai parasut. Aku tuh sampai ngomong, itu kalau gue bawa handphone, lagi di atas, lagi paragliding, ada yang order, gue Bisa. orderin. Aku bilang, bisa, bisa. Maksudnya kayak, mau apa lagi? Bayangin dong, Ci. Jadi aku, ada nggak ya foto-fotonya setelah ini? Coba, lupa deh. Gitu, jadi aku mau ngasih tahu aja, itu tuh bisa banget dilakuin kapan aja, di mana aja. Dan aku pas pertama kali di HDI itu adalah aku masih kerja kantoran. Jadi jam 8.30, 9.30 sampai jam 12 aku kerja di kantor. Maksudnya kerja kantor. Tapi pas makan siang, instead of makan siang di luar, kalau makan siang di luar kan kita nyari dulu kan jajan lah, apalah. Nah, aku bilang aku nggak mau, aku mau di kantor aja. Jadi handphone aku itu aku cari prospek. Terus udah kayak gitu cari new member, ngehubungin temen-temen itu pas aku awal HDI ya sebelum akhirnya aku resign dan full time itu aku memakai waktu aku pas lagi makan siang sama setelah pulang kantor aku pakai waktu itu sekeren itu ya bisnis HDI jalan-jalan happy order dimanapun tetap jalan karya Sri luar biasa HDI-nya yang luar biasa aku itu hanya memanfaatkan fasilitas yang HDI punya bener deh. Tapi makasih Pak Marino. Tapi bener HDI-nya yang luar biasa karena aku hanya memanfaatkan apa yang HDI udah kasih. Kalau sistem kalau sistemnya HDI nggak sehebat ini, mungkin aku juga nggak bisa kayak gitu. Mungkin aku nggak bakalan bisa seleluasa itu. Bener. Sedangkan di HDI bener tinggal klik klik nyampe udah ada HDI One. Sekarang udah ada apps-nya juga gitu kan. Nah, tapi dari itu semua aku ada highlights juga sih. Apakah aku nggak punya waktu untuk yang lain? Enggak. Bulan lalu aku masih pergi ke Banjarmasin untuk ketemu sama ini grupnya Wina yang lagi besar banget di Kalimantan Selatan. Sampai ada 40 orang ya kalau nggak salah. 20 orang lebih yang rekop manajer di Banjarmasin. Aku berangkat ke sana. Padahal sebetulnya aku itu tuh lagi S2. Aku lagi S2.
yang tadi di Universitas Pertahanan itu. Tapi setiap kali aku lagi sekolah itu masuk ke kampus, aku tuh suka bawa herbal remedy sama ini lihat deh. Aku bawa sendok-sendok kecil. Aku bilang, iya, aku tuh bilang loh kayak gitu-gitu. Terus aku lagi cari tapi kemarin nggak ada. Aku tuh ngasih kayak air madu gitu, cobain. Jadi orang sekarang kalau ngelihat Destri itu Destri penjual madu di kelas. Iya biarin aja nggak apa-apa. Kan akhirnya jadi inget. Jadi dan aku udah punya pelanggan tetap, member-member yang dari aku kenalan di kelas. Ada yang ada namanya Mas Abdul Malik, dia selalu beli herbal remedy buat anaknya. Ada yang belanja, ada yang kebantu gara-gara bekas operasi terus pakai clover honey gitu. Jadi aku memang ya nggak apa-apa, udah bawa-bawa itu semua gitu. Terus udah kayak gitu, waktu itu tuh nggak bisa diputar, ya kan? Jadi aku harus memanfaatkan sebaik mungkin. Terus bulan lalu juga ya, ada bisnis camp di Bogor. Aku masih bisa ikut kok. Aku masih bisa ikut gitu karena ya HDI prioritas aku juga terus ini olahraga aku juga olahraga ini sama calon suami tahu nggak sih teman-teman semua ini hack juga ya dulu tuh karena dia ini beneran bisnis dia punya dia berbisnis lah gitu banyak bisnis-bisnis yang dia jalanin pas awal-awal kita deket ya kan lagi masa perkenalan udah pacaran sih ya aku bilang sayang ayo dong ikut aku ke bisnis camp aku bilang gitu apa tuh bisnis camp? Iya, biar kamu tahu kerjaan aku. Karena dia bingung ini orang, nih bini gue kok, calon bini gue kok pergi-pergi mulu gitu ya kan. Terus udah kayak gitu zoom-zooman mulu. Terus udah kayak gitu kan aku kalau kita sekarang zaman sekarang suka teleponan, suka chatting-chatting WhatsApp-WhatsApp mulu gitu. Apa sih yang dikerjain gitu? Kok masa sih hasilin banyak gitu. Jadi aku ajak ke bisnis camp. Terus waktu itu pas lagi ada Evolve, aku ajak juga ke Evolve. Terus pas udah di Business Camp, aku nanya sama dia, gimana menurut kamu si Business Camp ini? Aku bilang gitu kan. Terus kata dia, bagus ya, iya banyak juga manajerial yang bisa aku pelajarin dari sini untuk di bisnis aku. Jadi Hmm. teman-teman, kalau misalnya yang masih berpikir bisnis camp itu hanya dalam scope kecil, hanya dalam kayak, itu bisa dipakainya cuman HDI aja, enggak sama sekali banyak banget pemikiran-pemikiran baru pun juga yang bisa dipakai di luar. Jadi menurut aku kayak apa ya, banyak banget pembelajaran di HDI yang bisa dipakai. Nah, tapi gimana caranya? Itu adalah pembagian waktu. Tadi aku udah cerita juga. Aku ngeliat ibuku traveling. Nih, aku belum cerita sih. Jadi ibuku itu ya, pas kita waktu itu yang terakhir pulang dari Greece nih, habis acara HDI landing di Jakarta kan itu Terminal 3. Terus ibuku cuman tuker koper, dia pergi lagi ke Bali. Jadi cuma pindah terminal doang. Dia Luar tuh biasa. masih segitu. Dia bilang, iya tapi habis itu dia bilang ya, kan ibu udah ada waktu sama anak-anak. Ini sekarang mau waktu sama temen-temen. Karena tanggalnya mepet, dia bilang gitu. Ya udah, yang penting sehat. Nah, kebetulan sehatnya karena minum produk kita juga, ya kan? Terus, iya bener ya, bisnis camp ya, banyak ilmunya. Jadi, boleh banget diajak suaminya atau calonnya gitu. Kalau aku harus waktu itu harus please ikut gitu kan. Nah ini jadi time management tadi aku udah cerita juga ya aku sering jalan-jalan terus udah kayak gitu aku sambil S2 juga sekarang sambil sekolah lagi. Nah tapi pas lagi di jalan-jalan itu aku tuh suka bilang sama Selvina, upline aku tuh Selvina ya. Aku bilang sama Sel, boleh nggak di record? Kok ada suara motor? Terus aku bilang, Sel boleh nggak di-record? Des, ini recordingnya ya, biar lebih paham. Oke, sampai rumah, ya aku tonton. Ini kan, sorry, sorry. Ini kan jam 2 tuh. Oh, sampai rumah aku tonton. Itu namanya PR, ibu-ibu. Jadi kalau misalnya ada yang suka, aku ketinggalan. Ya udah, memang ada waktu-waktu yang misalnya kita kayak ketinggalan gitu. Jadi aku selalu dari sekarang, misalnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa tuh udah penuh tuh yang namanya RKH, rencana kerja harian. Time managementnya tuh gimana?
Terus aku bilang lagi sama Selvina, oke aku juga lagi ke rumah nih biar bisa baca dan record dan nanti ikut help nanti malam. Aku bilang, Sel, aku yang tadi nggak bisa ikut, misalnya kayak gitu. Nanti record kamu aku baca ya. Terus nanti malam yang sekarang nggak bisa, tapi nanti malam aku ikut. Nanti update aku lagi ya. Boleh, ibu-ibu kayak begitu juga. Tapi yang memang lebih enak pasti real real time ya. Nah, ini adalah time management. Terus udah kayak gitu, ini aku yang di bawah ini aku lagi di konser di Belgium. Lagi ada kelas dan menurut aku itu kerasa seru banget. Jadi aku nggak mau ketinggalan, tinggal bawa AirPods. Aku tinggal bilang, guys, bentar. 1,5 jam, boleh away dulu. Mau ikut kelas. Nggak ada juga tuh temen aku yang kayak, ah jangan dong, jangan dong. Enggak, mereka respect semua sama aku. Terus udah kayak gitu nih, yang di sebelah kanan. Ini aku lagi di New York, kan beda 12 jam tuh. Aku bilang sama semuanya, guys kalian duluan aja pergi breakfastnya, karena gue butuh 1,5 jam untuk ikut kelas dulu. Ini kelasnya penting. Karena kalau pergi ke luar negeri kan biasanya lama tuh. Jadi aku mendingan udah nggak apa-apa aku 1,5 jam di sini dulu. Nah, tapi Citata menurut aku banyak orang yang kayak gini. Ah ya udahlah, udah ketinggalan. Ya udahlah biarin aja kan udah ketinggalan ini. Ya gimana terus Mm. mau ngedapetin Makin lama trip-trip makin susah ngejarnya. Kecapnya makin berat. Oh, iya kan? Gimana caranya kalau misalnya nggak dikejar gitu loh, tapi pengen wah pengen banget dapet income sekian sekian, pengen apa double digit, triple digit, tapi kerjanya cuman mijit-mijit, nggak bisa itu. Jadi kalau misalnya memang mau harus ada yang namanya time management. Time managementnya gimana? Di manage sendiri. Pasti time management aku sama Citata sama Ibu Sofia Megawati nih yang tetap masih sambil setrika, which is nggak apa-apa kan sambil ya. Terus udah kayak gitu ini ada Kak Feti. Kak Feti lagi di mana ini? Di kantor apa di rumah? Nah, ini semua boleh dilakukan. Jadi kayak aku sambil kerja, aku sambil kerjain HDI, aku sambil jalan-jalan. Dan ternyata karena time management yang itu, aku bisa tuh katanya ditanya, kapan tidur ya tidur kok. Kan minum royal jelly. Jadi aku tidur ya. Tetap Jadi, kenapa? ya iklan harus. Iya. Beneran sih aku sangat ngaruh sekali sih soalnya. Karena punya punya ada si royal jelly itu. Nah, terus udah kayak gitu, satu sih yang aku mau ingetin, eh, waktu itu, waktu adalah punya kita, milik kita. Tapi waktu itu adalah satu hal yang tidak bisa kita kendalikan, tapi bisa diprioritaskan. Pasti ada prioritas. Oh, oke, prioritasnya ini. Prioritasnya mau punya sekolah anak-anak harus yang paling bagus. Setiap tahun harus jalan-jalan. Oh, harus beli AC dulu. Oh, harus nyicil mobil. Itu freedom yang kita punya loh untuk memilih ini mau ngapain dulu. Apa yang harus dikerjakan itu adalah suatu kebebasan. Dan aku suka banget yang namanya kebebasan untuk memilih. Aku happy banget kebebasan untuk memilih dan di HDI aku tidak terpaksa tapi aku dipaksa ya bener ya kan biasanya dipaksa dulu ya kan akhirnya baru terbiasa gitu awal-awal juga aku bingung Hah, kenapa sih harus ikut terus-terusan kenapa sih harus dengar cerita orang lain basic training aku udah dengar berkali-kali ternyata enggak loh setiap kali denger ada aja yang beda HEG-nya terus udah kayak gitu basic training siapa yang bawain ya kan dan itu menurut aku menjadi inspirasi juga dan semuanya di sini semoga sedang dalam keadaan baik-baik aja. Jadi bisa mengerjakan tanpa otak yang penuh. Ngebayang gak sih? Harus lagi kerja, otak tuh lagi penuh. Kayaknya kurang, apa ya, kurang gacor gitu ya. Sama aku pengen ingetin lagi ada yang namanya evolve. Evolve itu adalah, evolve itu bahasa Indonesianya apa ya? Berkembang. Nah, Ber- ya kan? Berubah ke arah yang lebih baik mungkin ya. Ya. Boleh. Evolve, coba ada yang boleh bantu nggak? Evolve di KBBI, di translate artinya apa ya? Bertumbuh, bertumbuh nggak sih? Coba, apa sih? Iya, berkembang betul. Evolusi, ya. Makasih, Ci. Jadi,
diri sendirinya. Jadi hari ini aku adalah orang yang lebih baik dari kemarin. Ya dong, Yes. aku adalah orang yang lebih baik dari kemarin. Aku maunya aku adalah orang yang lebih baik dari kemarin. Aku belajar dari Citata. Oh iya bener gitu. Kayak tadi sesimpel ya nih teman-teman ya. Citata tuh sebelum event dia bilang gini, Destri, aku bagus nggak pakai baju ini? Terus dia pakai lipstick dulu. Itu kan caranya menghargai juga ya, ya kan? Terus kayak aku terlalu kosong, mau pakai ini kayaknya bagus ya. Pakai pakai kalung, ngerti nggak? Itu adalah salah satu bentuk, bener nggak? Citata tuh menghargai teman-teman semua dan mau memberikan yang terbaik. Bayangin kalau misalnya tadi Citata bisa aja loh, ya. Citata bisa aja loh pakai baju yang biasa aja, yang lusuh, rambutnya diacak-acak. Tapi kayaknya nggak mungkin kayak begitu deh. Karena apa? Karena Citata menghargai diri sendiri sama menghargai lingkungannya. Itu tuh mindset tau, kayak gitu. Iya, Itu mindset loh, Ci. Kayak begitu. Terus tadi Cici buru-buru, Des, bentar ya, aku makan dulu. Coba bayangin kalau misalnya siapa di sini kalau yang lapar, galak. Ada nggak di sini yang lapar galak? cara galak atau bodoh sih. Atau kayak ting ting dong. Ya, aku juga. Aku tuh juga loh. Jadi si Tata tadi dia sebentar ya aku makan dulu ya. Terus dia makan buru-buru. Supaya apa? Supaya bisa menjadi MC yang baik, moderator yang baik hari ini, ya kan? Kalau enggak, nah itu kan mindset lagi kan. Dari diri sendiri, akhirnya untuk apa? Untuk lingkungan. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang kayak, aduh, ada temen aku yang toxic gitu. Oh iya, aku sih udah mute di Instagram aku. Terus mindset itu juga harus yang baik gitu ya. Jadi ini ada dari Mahatma Gandhi, salah satu yang paling aku suka juga. Dia bilang, freedom is not worth having if it doesn't not include the freedom to make mistake. Kalau Hmm. ada yang namanya kebebasan, tapi kamu nggak boleh berbuat salah, itu bener-bener bebas nggak sih? Nah, ini aku pas ngelihat quotes-nya gila, ini di HDI banget di HDI. Aku salah, tinggal bilang, maaf ya, ternyata aku tuh dulu soalnya pas awal-awal Ci, nggak mau ikut yang namanya training. Akhirnya aku tuh ngasih, aku menduplikasikan sesuatu yang salah ke teman-teman aku, ke member-member aku. Terus aku bilang, guys, sorry banget, ternyata aku salah. Terus di sini kayak yang tadi aku cerita, aku udah pernah punya bisnis batik, tidak berhasil, uangnya hilang. Nah, di HDI, mistakes yang aku buat bisa dibenerin lagi. Bulan depannya, ada bulan depannya lagi. Nggak ada yang namanya dipecat. Korbannya Uang aku, korban kenapa? korban tanda kutip nggak banyak. Kalau kayak Iya, bisnis nggak berhasil kan korbannya lumayan. ya, bener. Terus udah kayak gitu, di sini aku salah, nggak dipecat, dikasih tahu. Malahan mau mau kayak begini aja nih, mau nih hari ini ya. Aku tuh nanya dulu sama sama Citata. Kita ngobrolnya enaknya kayak gimana ya? Tadinya tadinya angle aku agak beda ya Ci ya pas yang kita mau ngomongin ini. Tapi kita ngobrol, oh iya bener itu kan aku make mistake. Bayangin kalau misalnya ini adalah bisnis proposal yang aku harus presentasiin ke orang lain, terus aku bikin salah, yang ada proyeknya gagal. Sedangkan karena di sini ada tadi lingkungannya bagus, freedomnya kita juga boleh kayak, Citata menurut Citata kayak gimana? Citata bisa kasih input ke aku bisa ngasih juga yang terbaik buat teman-teman semua yang ada di sini. Gitu sih, Ci. Jadi semoga hari ini menginspirasi dan aku perlu ngingetin lagi, nggak akan pernah ada sesuatu yang bisa besar kalau nggak dimulai dari hari ini. Jadi misalnya kayak mau nanam tumbuhan, wah pengen punya buah mangga langsung mangganya. Ya nggak bisa, harus dari benihnya dulu, di apa namanya, disiram terus-terusan, nunggu dulu sampai berbuah gitu. Jadi tidak akan ada hal yang berbuah besar kalau nggak dimulai dari hari ini gitu. Tahu nggak deh Semoga sebenarnya yang paling menarik buat aku ya mungkin agak berbeda ya nggak tahu nih teman-teman yang lain kalau ada yang punya insight yang lain boleh loh komen di kolom chatnya ya tapi kalau aku boleh
Sedikit cerita nih ya, apa yang paling menarik buat aku adalah di mana Destri bisa jadi seorang Destri seperti hari ini karena Destri punya role model yang luar biasa, betul nggak? Betul banget. Itu baru kesimpulan pertama. Sehingga lanjutannya adalah bagaimana kita ini walaupun mungkin belum ada yang belum menikah, mungkin ada yang belum punya anak, bagaimana kita itu bisa jadi wanita yang berdaya, wanita yang berkarya, antara lain untuk juga gimana caranya kita one day mungkin menjadi role model lagi untuk generasi selanjutnya. Yang tentunya Hmm, harapannya lebih baik lagi dari kita, bener nggak sih? Nggak mungkin deh kayak bener. ada orang tua yang pengen udahlah anak aku jangan jangan lebih baik, mundur aja nggak mungkin kan. Pasti kan kita selalu pengen sesuatu yang lebih baik, sesuatu ada kemajuan lagi di bawah. Jadi memang salut banget buat ibunya Destri gitu ya. Mudah-mudahan apa yang sekarang ini Destri ini juga one day nanti bisa juga jadi mungkin nanti kelak sekian puluh tahun lagi dari sekarang ada anak yang bilang ya aku jadi seperti ini karena ibuku adalah seorang Destri gitu. Ah, amin. Oke, nah ini udah mulai banyak ada mungkin ada komentar-komentar lain atau ada yang boleh tanya tips and triknya, tapi sebelumnya aku boleh share lagi ya sambil Destri ngeliat nih udah ada pertanyaan-pertanyaan apa aja sih. Nah, kalau tadi Destri udah banyak banget sharing apa aja yang Destri dapetin, benefit-benefit apa aja yang udah Destri rasain di HDI. Sebenarnya mungkin ada yang belum tahu nggak sih gitu. HDI ini sebenarnya apa sih? Kalau tadi udah sempat disinggung ya, di mana HDI ini adalah perusahaan yang bergerak gitu ya di produk-produk perlebahan yang basicnya adalah ANSA yaitu alami dan ilmiah di mana saking ini alami ilmiah gitu ya produk-produk HDI sudah bisa menjadi makanan pendamping atlet di Indonesia, Malaysia dan Filipina ya. Yang mana kita tahu ya atlet itu nggak boleh sembarangan konsumsi makanan-makanan karena bisa dianggap sebagai doping, tapi produk HDI boleh mereka gunakan, termasuk atlet Olimpiade Indonesia ya, waktu itu menggunakan Pol Energy. Nah, ini juga ya boleh dilihat kita punya suplemen, kita punya HDI Kids untuk anak-anak, dan kita punya juga sekarang line terbaru untuk produk body care yaitu Better Botanics ya. Selain juga ada yang buat bayi-bayi nih ya, udah mulai keluar ya. Nah, selain itu kita juga punya produk skincare dari Korea yang bernama Biskin yang punya kelebihan mengandung six core antioksidan, bebas 14 bahan kimia berbahaya sehingga aman banget untuk digunakan oleh ibu hamil dan menyusui. Nah, kita punya juga alatnya yang namanya LV yang juga bisa membantu peremajaan kulit, pengencangan juga, dan bahkan kita juga ada pelatihan-pelatihan ya untuk menjadi seorang beautician ya atau kalau tadi Destri sudah menjadi seorang smart skin advisor. Jadi boleh banget diikutin ya. Dan untuk rekan-rekan yang mau tahu lebih lanjut seperti apa sih produk-produk HDI itu bisa download Ikit katalog digitalnya. Nanti kalau rekan-rekan jadi member itu bisa langsung download. Gimana caranya jadi member? Nanti bisa langsung menghubungi pengundangnya aja ya. Selain itu bisa juga melihat di portal bisnisnya HDI yaitu di HDI Learn atau juga bisa ikut banyak sesi-sesi product knowledge ya melalui Zoom. Nah, selain tadi, kalau benefitnya apa sih? Tadi Destri kan udah ngomong ya, jalan-jalan ternyata yang menjadi benefit utama buat Destri. Tapi kalau nggak ada uangnya pasti nggak dijalanin juga sih. Kayaknya bener nggak sih ya, Des? Tapi ternyata member benefitnya HDI itu masih banyak banget, bukan jalan-jalan doang. Apa aja sih? Yang pertama, tentunya kita bisa menjadi member HDI dan mendapatkan benefit sebagai konsumen, di mana kita bisa dapat diskon belanja di bulan pertama sampai 10% maksimal 150.000. Kemudian kita juga bisa dapat voucher cashback berupa nektar atau diskon belanja yang bisa dipakai di pembelanjaan selanjutnya.
Kemudian ada subsidi ongkos kirim ke seluruh Indonesia. Nah, ini juga menarik ya. Jadi kalau saya belanjain, rekan saya yang di Papua, itu ngirimnya nggak harus dari Bandung, walaupun saya di Bandung. Bisa banget dikirim dari Papua dan ongkos kirimnya itu dapat subsidi gitu, bahkan bisa sampai gratis. Ya, kemudian kita bisa juga konsultasi kesehatan dan kecantikan dengan dokter konsultan di HDI dan itu juga gratis ya, banyak banget gratisnya ya. Kemudian kita juga bisa, mendapatkan promo-promo bulanan. Ada yang udah tahu promo bulan ini? Ada promo produk baru ya, dan promo berhadiah untuk pembelanjaan minimal 150 BP. Boleh tanya lagi kepada pengundangnya untuk, detail promonya. Selain itu, kita juga mendapatkan majalah, majalah kesehatan, majalah kecantikan. Kita bisa dapetin banyak, ilmu-ilmu tentang kesehatan dan kecantikan dari e-magazine-nya HDI. Nah, kalau udah cocok sama produknya, pengen coba-coba gitu ya, mungkin kayak tadi HDI, udah di-sharing sama Destri, kayaknya ya udah income-nya gede, dapat jalan-jalan, gimana sih caranya? Nah, kita bisa juga mulai deh sharing-sharing. Mungkin ada ya yang bilang, "Aduh saya emang nggak bisa jualan, aduh aku sih bukan orang marketing, aduh aku nggak tahu caranya jualan." Gampang, nanti akan ada, ilmunya di-sharing di sini gitu ya, banyak banget diajarin tentang cara-cara gimana sih caranya jualan. Itu kita dengan sharing-sharing aja, dengan, manfaat dari produk yang udah kita rasain, ternyata kita udah bisa dapat komisi nih. Berapa komisinya? Antara 10 sampai 15% kalau kita mendapatkan orang baru ya. Kemudian kita udah bisa langsung dapetin portal bisnis online-nya, yang mana kalau di bisnis lain kita mau bikin website seperti ini itu mahal. Dan kita udah dapetin akses ke HDI Store yang merupakan online store-nya HDI yang tadi langsung dapat subsidi ongkir, langsung dapat cashback nektar dan lain sebagainya itu adanya di HDI Store. Tapi kalau teman-teman semua mau dapet yang lebih gede lagi daripada cuma jadi sekedar seller, teman-teman bisa juga jadi yang namanya networker atau distributor, yang mana ini adalah istilah kita menjadi, koordinator gitu ya dari teman-teman semua yang sama-sama mau jalanin bisnis ini di bawah kita, ya. Ini sumber pendapatannya tidak terbatas ya, mungkin Desti tadi udah bisa ngerasain 6 bulan udah jadi star crown loh, luar biasa ya. Ini komisinya omset grup, jadi bukan cuma dari apa yang kita jual, tapi dari penjualan dari grup kita semuanya, itu dapat komisinya sebesar 5%. Ekspansinya mudah dan luas, karena nggak usah bikin kantor baru, nggak usah sedia produk lebih banyak, nggak usah nyetok, nggak usah ngirim, dan sebagainya. Tinggal cari orang-orang yang mau sama-sama jalanin bisnis aja. Dan itu semua akan ada program coaching dan mentoring-nya. Jadi kita nggak usah pusing mikirin lagi, bisnis ini strateginya gimana ya? Mod apa, kita bikin promo apa ya? Nggak usah, semuanya udah disediain dari HDI dan juga dari Heroes Group khususnya, kita tinggal ikutin aja coaching-nya dan jalanin prakteknya, gitu. Gimana sih caranya mau jadi member? Murah banget, kalau zaman saya dulu bayarnya 150.000, kalau sekarang cuman 50.000 aja, itu udah dapat membership 1 tahun. Tapi kalau teman-teman mau gratis, khusus malam ini teman-teman boleh hubungi pengundangnya untuk mengetahui gimana sih caranya untuk menjadi member HDI secara gratis. Nanti akan dikasih tahu ya caranya. Oke, nah tadi kan disebutin nih kalau jadi networker kayak Destri, ini income-nya nggak terbatas katanya. Kok bisa sih kayak gitu? Sedangkan kalau misalnya kita kerja biasanya kan udah langsung dikasih tahu ya, gajinya sekian per bulan gitu. Kalau bisnis pun biasanya kita udah punya prediksi, wah ini saya punya satu toko kira-kira dengan modal sekian saya bisa dapat income berapa per bulan seperti itu. Nah, tapi kalau di HDI tadi disebutkan bahwa potensinya tidak terbatas. Caranya gimana? Caranya adalah dengan kita sharing aja ke orang lain dan orang itu kita ajak untuk juga sama-sama men-sharing-kan tentang benefit dari, produk dan bisnis HDI ini. Jadi kita sama-sama nih kerjanya, sama-sama sharing lalu cari lagi orang yang mau sama-sama sharing sama kita, gitu. Nah, nggak usah banyak-banyak dulu, katakanlah setiap bulan kita sharing ke satu orang aja, terus sama, ngajak orang itu untuk juga mau sharing kayak kita, ya. Nah, misalkan di bulan ini nih saya udah cocok, terus saya ajak misalkan adik saya, gitu. Jadi kita sama-sama nih berdua ya, men-sharing-kan produk dan bisnisnya HDI.
Di bulan kedua, saya cari lagi, saya sharing lagi sama satu orang, terus adik saya ajak untuk sharing juga, gitu. Jadi di bulan kedua kita, udah berempat nih grupnya gitu ya, cari orang yang sama-sama mau sharing. Di bulan ketiga, sama-sama semuanya, saya sharing ke satu orang, kemudian, adik saya sharing ke satu orang, dan orang-orang yang kita closing-kan di bulan kedua tadi, itu juga kita ajak sama-sama sharing. Jadi kerjanya cuma sharing aja gitu, sharing produk, sharing benefitnya. Mungkin kalau udah kayak Desti udah bisa sharing jalan-jalan yang dirasain gitu ya, kalau belum bisa ceritain dulu, jalan-jalannya upline gitu ya, atau sponsor kita gitu. Nah, nggak kerasa nanti di bulan keempat kalau kita konsisten melakukan ini sama-sama, anggota grup kita itu udah jadi 64 orang. Berapa, potensi income-nya, tadi kita udah bilang potensinya adalah bonusnya 5% dari omset grup ya. Kalau jalanin bisnisnya pasti semua akan belanja sebesar 300 poin. Nanti teman-teman boleh ikutin sesi untuk perhitungannya kalau mau tahu lebih detail, ya. Ini perhitungannya adalah 64 orang dikali 300 poin, dikali pengalinya 3.000 dikali bonusnya adalah 5%, sehingga potensi, income-nya adalah 2.880.000. Kesannya nggak besar ya, tapi kalau ini kita jalanin terus sama-sama, semua sharing ke satu orang setiap bulan, semua sharing ke satu orang setiap bulan, pengalinya akan berlipat terus setiap bulan, sampai nggak kerasa nanti di bulan ke-12 anggota tim kita itu udah jadi 4.096 orang dengan potensi income 184 juta per bulan. Katakanlah, ini kan hitungan di atas kertas ya, nggak mungkin deh semuanya berhasil. Ya kita katakan aja cuma 10% aja yang berhasil, kita masih punya potensi dapat income 18 juta per bulan loh. Ini sesuatu yang menurut saya luar biasa karena kayak tadi, Destri udah cerita, kalau bisnisnya bisnis konvensional, cuma berhasil 10% kayaknya gulung tikar deh. Dan pasti akan banyak kerugian karena udah ada modal ya tadi ya, udah harus ngemodal bajunya, udah harus ngemodal foto dan sebagainya, tapi bisnisnya nggak berhasil, udah pasti akan gulung tikar. Tapi di HDI, kalaupun hanya 10% yang berhasil aja, kita masih bisa punya potensi income, masih tetap plus nilainya, itu ya. Nah, selain tadi ya dari income, kita masih punya juga benefit yang lain ya. Tadi udah disebutin dapat konsultasi kecantikan dan kesehatan gratis. Kemudian juga dapat rekognisi, dapat penghargaan, dapat cash award senilai 1 juta sampai 1 miliar rupiah itu langsung ditransfer. Kemudian juga dapat royalti dan juga dapat stakeholder atau pemegang saham ya. Ini ada royaltinya lagi, tambahan lagi bonus uang ya. Dan untuk menjalankan semuanya tentu ada training dan konsultasi bisnisnya dan itu semua free, ya. Dan teman-teman masih juga punya potensi tadi ya, jalan-jalan, ada yang nasional, ada juga yang internasional ya. Kemudian yang pastinya adalah kalau tadi Destri cerita, ibunya sehat, bisa jalan-jalan, kebetulan papa saya juga dulu sempat divonis harus bypass, nggak jadi gitu. Jadi kita juga bisa membantu kesehatan dan, keluarga dan masyarakat dan juga kesejahteraan. Jadi kita bisa bantu orang-orang yang mungkin punya problem kesehatan dan kita juga bisa bantu orang-orang yang punya juga mungkin problem, ekonomi gitu. Nah, kalau rekan-rekan di sini nanti udah join member, pengen tahu lebih jauh, nanti boleh tanya lagi nih sama sponsornya. Gimana sih caranya ikut yang namanya Hero Startup? Ini untuk istilahnya nanti kita belajar gimana caranya belanja, kita belajar gimana caranya ngitung poin dan sebagainya. Dan untuk perhitungan bisnisnya nih, untuk perhitungan cuan-cuannya, nanti teman-teman boleh ikut yang namanya sesi Commission One Plan. Jadwalnya kapan? Again, nanti boleh tanya sama yang undangnya ya. Oke, itu aja. Jangan lupa nanti untuk minggu depan ada sesi dari psikolog ya, tanggal 13. Untuk detail flyernya nanti menyusul boleh akan di-share lagi berikutnya. Jadi kita akan ada acara Heroes Enterprise Gathering lagi hari Jumat yang akan datang ya. Oke, sekarang kita kembali ke Desri. Sudah ada pertanyaan kah, Des? Udah, Ci, by the way, aku tuh mau cerita juga ya. Tadi Hmm. aku cerita awalnya ya aku nggak pernah ngelihat, istilahnya aku nggak pernah ngelihat dong orang apa couple yang sampai senior gitu in love tuh kayak gimana sih? Aku kan dari SD aja Kak, aku nggak punya bayangan. Terus udah gitu
karena aku ikut sama ibu, dan memang jadi keluarganya papa aku tuh kakek tuh udah meninggal pas aku kecil, pas aku TK. Terus kakek aku yang dari ibu tuh meninggal juga gitu. Hmm. Jadi aku tuh nggak pernah lihat kayak couple tuh cara mereka berkomunikasi kalau mereka udah senior tuh kayak gimana sih gitu. Nah, setiap kali aku tuh ini bener-bener heartwarming banget sih. Setiap kali aku acara HDI, apalagi kalau kita yang trip-trip gitu kan itu lama ya, dan nggak mungkin lah Ci, maksudnya kayak pergi lama itu kita pakai quote unquote kayak topeng gitu ya ke Iya. dalam waktu yang cukup lama. Kalau iya kan, kalau memang mereka ada couple yang nggak cocok gitu pasti kelihatan kayak gerak-geriknya atau mereka nggak nyaman gitu. Nah, di HD itu aku ngeliat banget loh, banyak banget couple-couple yang bisa aku suka ngobrol, aku suka ngajak ngobrol juga kayak, Cici udah berapa lama di sini? Atau Ibu udah berapa lama di sini? Udah berapa lama nikahnya gitu? Iya, udah berapa lama gitu misalnya. Iya, emang butuh sih support dari suami, dia bilang gitu. Terus atau enggak kayak, aduh, gampangnya deh, Ci Elsa sama Kak Herman itu lucu banget loh mereka. Itu couple lucu banget menurut aku. Terus udah kayak gitu, udah ada lagi yang anaknya udah punya cucu juga sekarang. Cituti sama uh, Koroni. Wah, itu lucu banget. Itu couple lucu banget. Mereka nikah berarti udah 30 tahun lebih lah ya. Itu lucu banget dan menurut aku itu sangat menginspirasi aku juga. Aku selalu bilang sama calon suami aku tuh happy deh di HDI itu nggak cuman maksudnya dapet banyaknya doang, tapi eh, apa ya, environmentnya tuh enak banget dan aku banyak banget belajar juga dari mereka gitu. Gimana sih Ci caranya supaya bisa long last, punya relationship gitu ya, saling ngerti deh, Sri, harus gimana. Aku tuh banyak banget ngobrol kayak gitu. Terus temen-temen kalau ngelihat kayak Selvina gitu kan, Selvina kan kayaknya wah gagah perkasa gitu kan, ya kan, dia leader yang baik banget kan, tapi pas udah ada Ivan, ya ampun manjanya, lucu banget, itu lucu banget. Dan itu aku ngeliat orang kalau di traveling, pas lagi traveling kelihatan ya Ci ya aslinya. Jadi aku banyak belajar juga sih dari tentang cinta gitu ya di HDI. Nice. Keren, Jadi keren. ayo teman yang mau ngelihat aslinya orang-orang yang hebat-hebat di panggung itu, wah beda banget ternyata, lucu aslinya. Des, ngomong-ngomong ada Hmm, pertanyaan nih. coba. Gimana sih Hmm. cara Destri naikin semangat waktu lagi capek atau unmotivated? Pernah nggak, Des? Pertanyaannya, Enggak. Destri pernah nggak termotivasi? Menurut kamu, coba, oke, baik. Boleh nggak aku tanya balik? Menurut teman-teman yang ada di sini, apakah aku pernah atau enggak capek dan unmotivated? Pernah nggak? Serem loh Menurut, pertanyaan. Pernah katanya, Des. kalau Ada dilihat yang nggak pernah? pernah loh. Hmm, pernah mungkin ya. Jawabannya Nggak ya? adalah sangat pernah sekali, sering. Nah, tapi karena aku juga upline aku itu tuh membangun, menurut aku membangun komunikasi. Aku sama upline aku tuh nggak kenal ya, teman-teman semua. Dari yang tadinya nggak kenal, dia bisa membangun komunikasi sampai akhirnya aku kayak, kan gimana sih istilah ini, kan kita kan sebetulnya kerja ya. Tapi aku bisa bilang, ah nanti dulu deh, aku lagi capek banget nih, gini-gini segala macem. Ya udah, dan sama-sama menghargai. Aku dikasih waktu, tapi dia juga bilang, misalnya Selvina nih, oh ya udah kalau misalnya nanti kayak gitu, ntar kabarin lagi ya, gitu. Nah, caranya, menurut aku caranya itu akan beda-beda karena aku suka banget tidur, aku suka banget tidur, ya kan? Aku sangat suka tidur sekali. Jadi menurut aku kayak tadi tuh, aku nyampe rumah jam enggak, aku nyampe rumah jam enggak ya, setengah 6. Aku tidur sampai jam 6.45. Ya, Ya, easy karena banget. aku udah keluar. Iya, aku karena udah keluar dari rumah dari jam 9. Jadi aku Hmm. sampai rumah, aku harus, dan aku udah ke beberapa tempat, udah ke beberapa meeting, hektik dong, ya kan? Sekarang harus ngobrol lagi. Ini kan aku ngasih energi lagi nih berarti ke 100 orang lebih. Aku tidur. Terus ada yang suka katanya nonton Korea, ya kan? Aku bukan tipe yang suka nonton Korea, tapi aku suka nonton film yang lain. Aku suka nonton, aku pergi. Terus misalnya Ya, berarti jalan-jalan. time masa jangan bablas, bener nggak sih?
Bener. Dan yang penting terbuka dan tahu. Tadi ingat kuncinya adalah time management. Itu. Terus jawab lagi nih, Ci. Elsa, dalam 1 tahun bisa jadi stakeholder. Penasaran banget gimana langkah-langkahnya Kak Desri, takjub banget. Langkahnya itu adalah, bolehkah aku jujur, 3 bulan pertama Destriana itu nggak pernah ikut yang namanya training. Jadi, jadi 3 bulan pertama aku nggak ikut yang namanya training. Aku numpuk poin, poin aku sampai bleber-bleber gitu istilahnya, sampai kan kalau kita bleberan gitu udah nggak dapet lagi kan, ya kan? Kalau poinnya kita tuh tumpuk sendiri, itu aku nggak ngerti harus kenapa begitu. Terus aku nggak ngerti kalau oh jualnya tuh harus EASI starter aku malah dapat tambahan 120.000 lagi. Itu aku nggak ngerti sama sekali karena aku sombong. Aku adalah dosen dan praktisi marketing. Kenapa gue harus belajar lagi di MLM ini? Ternyata itu adalah titik balik aku juga. Aku harusnya nggak boleh sombong. Aku harus belajar. Ini adalah tempat yang baru. Nah, terus di bulan keempat dan seterusnya itu aku belajar, oh ternyata caranya di HDI itu kayak gini. Tadi aku juga cerita sama Cita, aku nanya ya sama Cita, Ci udah pernah ikut MLM yang lain? Oh udah pernah. Pasti beda, mau udah ikut MLM yang gimana pun ya pasti beda lah. HDI pasti punya aturannya sendiri, punya caranya sendiri, bener nggak? Heroes punya. Tapi sebenarnya mungkin Destri udah katakan misalkan jadi CEO dari satu perusahaan, kalau pindah tetap beda kan? Beda, beda lagi. Bener, nggak usah gitu sih. Kita sekarang di HDI aja harus selalu ikut grup meeting bersama setiap bulan. Promonya beda lagi. Jadi tolong Iya. dihilangkan kesombongannya, teman-teman semua. Jadi caranya adalah aku belajar dan aku mengerjakan. Karena ada juga yang belajar terus nggak dikerjain. Aku belajar dan aku action, aku mengerjakan. Yang istilahnya tuh kalau di kita punya big kan itu kayak yang langkah sukses itu kan, Hmm. ya udah pakai itu, udah ada SOP-nya, nggak usah ngarang-ngarang lagi sendiri. Nah, aku tuh pas 3 bulan pertama tuh ngarang-ngarang, mencoba-coba, ternyata jatuh sendiri. Oh salah nih, tidak tepat gitu. Jadi aku nggak tahu gitu. Jadi kalau misalnya emang mau ya dilakuin lah, Tapi harus dilakuin. ya kayak gitu pernah meleset nggak targetnya katanya? Pernah dong, pernah. Tahun ini meleset aku karena kuliah. Waktunya terbagi. Jadi betul, waktu aku terbagi meleset, sakit hati kita. Hmm. Jadi Oh, bener dong, sakit harus hati. Aku katanya. comeback tahun depan. Doakan ya. Amin, amin. Bulan depan. Tahun depan. Ya. Tips and trick Ada supaya on track terus buat pertahanin peringkat katanya. kenapa? Tips Tips. and trick untuk mempertahankan peringkat. Oh, ini sih, aku tuh inget juga ya, Cita tak kayak semua orang itu tuh adalah entitas dan identity yang berbeda. Hmm. Kadang-kadang nih, misalnya di sini ada siapa? Ada rekan kerja aku ya. Caranya aku ngomong nih misalnya sama Andina Cahya, sama aku akan harus memfollow up siapa ya di sini ada yang aku kenal. Misalnya. Siapa? Iya, misalnya siapa? Sama Citata itu beda. Mau tahu caranya gimana? Ikut bisnis camp. Nggak, beneran. Tapi itu salah satunya juga. Orang tuh punya karakter yang beda-beda. Caranya aku ngefollow up si A sama cara aku ngefollow si follow up si B itu akan beda. Berarti harus Teman-teman membuktikan ya, harus kenal. mengenal diri kita sendiri juga sih. Menurut aku itu yang pertama, mengenal diri kita sendiri. Terus habis itu kita tahu orang yang kita ajak bicara, orang yang mau kita follow up, orang yang mau belanja sama kita itu kebutuhannya apa sih? Interestnya apa sih? Menurut aku itu perlu banget dan memang yang diperlukan di sini karena kita. Nah, sama tuh Wina tuh, sama Wina Cynthia. Nih ada yang di Kalimantan Selatan. Beda cara aku ngefollow up-nya, cara ngegasnya beda. Ada satu, ada juga yang nggak.
nggak mau digas, adanya yang mau dicariin aja. Aku nggak boleh cari dia. Ya udah, boleh. Tapi ada yang tuh sama Kak Lulu Falah, sama aku lain lagi ya Des, beda lagi gitu. Kan kita juga harus tahu ya kesibukannya tuh seperti apa, cara ngomongnya gitu. Terus misalnya ada nih yang aku tuh kadang-kadang aku tuh cukup terbuka juga kalau kita suka WhatsApp kan ya kalau anak millennials dan Gen Z ini. Aku suka bilang, aku nggak ngerti ini kamu ngomong apa. Maksudnya aku sebagai apain pun tuh aku manusia biasa juga loh. Aku nggak ngerti ini kamu ngomong apa. Voice note aja atau nggak telepon. Aku bilang kayak gitu. Karena kalau nggak ya bingung kan, ntar salah bacanya, salah Iya, nada, berabe lah kita gitu. I see. Jadi memang kadang-kadang kalau di sini lucunya adalah dengan rekan kerja akhirnya jadi kayak keluarga ya. Hmm, banget dong, itu happy sih bertahun-tahun sama bagus banget. Oke, waduh, ini nggak kerasa nih udah jam berapa. Aduh, dengerin Destri luar biasa loh. Mudah-mudahan, makasih ya Destri ya. Mudah-mudahan Makasih Cita nah, Kak. semua cita-citanya tercapai dan mudah-mudahan apa yang Destri sharingkan hari ini juga bisa juga buat temen, buat rekan-rekan sekalian itu bisa menjadi satu inspirasi untuk tetap berkarya ya dan bukan cuma jalan-jalan ternyata. Oke, mungkin itu aja Heroes Enterprise Gathering kita hari ini. Jangan lupa minggu depan kita masih ada sesi bersama psikolog ya, Ibu Laura Palenkahu. Ditunggu aja flyernya. Mudah-mudahan semuanya sehat dimanapun berada ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.